Baik, anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Serendri. Kali ini kita masih akan membahas materi tentang teorema Pitagoras untuk anak-anak kelas 8. Nah, kita sudah masuk ke bagian yang kelima, yaitu perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Ya, anak-anak. Jadi, ketentuan ini hanya berlaku untuk kondisi seperti yang disebutkan pada poin pertama, ya. Jadi kondisi yang pertama, kalau kita memiliki segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat atau 60 derajat, maka berlaku ketentuan seperti ini, ya. Ini adalah contoh segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat atau 60 derajat. Salah satu aja, nah ya. Karena segitiga siku-siku kan salah satunya sudah pasti 90 derajat. Kalau salah satunya misalnya 30 derajat, pasti pasangan yang satunya lagi 60 derajat. Kenapa seperti itu? Karena jumlah sudut pada sebuah segitiga kalau dijumlahkan harus 180 derajat. Jadi kalau ini 90 ditambah 30 kan 120. Supaya jadi 180 pasti ini 60. Atau kebalikannya. Kalau salah satu segitiga siku-siku sudutnya 60 derajat, maka pasangan yang satunya lagi pasti 30 derajat. Seperti itu ya. Nah, kalau kamu ketemu segitiga siku-siku yang seperti ini bentuknya, maka berlaku ketentuan perbandingan sebagai berikut ya. Jadi sisi yang di hadapan 30 derajatnya itu 1, sisi yang ada di hadapan 60 derajatnya akar 3, sisi yang ada di hadapan siku-sikunya 2. Ini adalah angka perbandingannya. Nah, ini diingat, dihafalkan ya. Ini seperti rumus. Ingat, jangan terbalik. Tidak boleh terbalik ya. Yang di depan 30 harus 1, yang di depan 60 harus akar 3, yang di depan 90 derajat harus 2, karena dia gambarnya tidak harus seperti ini. Bisa aja nanti dia cara menggambarnya berbeda, kita tinggal ikuti aja. Yang penting ketentuannya yang tadi ya. Oke, kita bahas contoh soal. Ini saya bikin gambarnya yang mirip dengan ketentuannya supaya kalian lebih mudah mengerti. Tapi kalau nanti ketemu soal yang berbeda lagi bentuknya, yang penting ingat ketentuan ini ya. Oke. Nah, perhatikan gambar. Ini ada gambar segitiga ABC yang salah satu sudutnya 30 derajat di sini dan salah satu sisinya adalah 6 cm. Nah, meskipun di sini tidak ada tanda siku-siku, tapi kita sudah bisa mengetahui ya bahwa ini adalah segitiga siku-siku karena ini garisnya tegak lurus. Jadi ini udah pasti 90 derajat, 30, dan ini udah pasti juga 60 derajat meskipun tidak ditulis di dalam soal ini ya. Lalu kita disuruh menentukan panjang garis AB dan panjang garis AC. Nah, kita tidak bisa menggunakan teorema Pitagoras karena ada dua sisi yang tidak diketahui pada soal ini ya. Kalau ingin menggunakan teorema Pitagoras, kita harus memiliki minimal dua garis yang diketahui nilainya. Nah, karena ini cuma dikasih tahu hipotenusanya aja, yang hitam ini adalah hipotenusa atau garis terpanjang karena ada di depan 90 derajat, maka kita menggunakan ketentuannya, kita menggunakan perbandingan. Nah, pembahasannya sudah saya buat di bagian halaman kedua. Oke, nah ini ya, ini pembahasan contoh soal yang tadi. Ini saya sudah gambar lagi ya, ini ketentuannya ya, ketentuannya kan tadi seperti ini soal kita. Nah, maka kita menggunakan perbandingan. Misalnya yang A tadi ditanya panjang AB. Nah, AB kan yang ini ya. Nah, berarti AB itu berpasangan dengan akar 3. Nah, 6 berpasangan dengan 2. Jadi kita bikin perbandingannya dulu ya. Jadi AB yang ditanya kita bandingkan dengan garis yang ada nilainya, yaitu BC. Jadi AD banding BC sama dengan, nah kita tinggal pasangkan. Tadi AB pasangannya akar 3, lalu BC pasangannya 2. Jadi AB banding BC sama dengan akar 3 banding 2. AB adalah garis yang ditanya, BC adalah garis yang diketahui nilainya. Ini akar 3 itu pasangan AB, 2 itu pasangan BC. Nah, ini kan dalam bentuk perbandingan. Untuk dikerjakan supaya lebih mudah, kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa.
Jadi AB banding BC sama dengan AB per BC sama dengan akar 3 banding 2 sama dengan akar 3 per 2. Nah, lalu kita masukkan angkanya ya. AB kan yang ditanya, jadi tetap AB. BC di soal sudah diketahui nilainya yaitu 6. Kita ganti jadi 6 sama dengan akar 3 per 2. Nah, selanjutnya cara menghitungnya adalah dengan cara dikali silang. Ya, ini sudah saya kasih tanda, kita kali silang. Yang ada pertanyaannya yang kita kerjakan dulu ya. Jadi dua garis ini menunjukkan nanti ada dua perkalian. Nah, karena AB yang ditanya, jadi AB saya kali 2 dulu, baru bikin sama dengan dulu ya. Jadi satu panah ini satu sisi, lalu sama dengan 6 kali akar 3. Nah, lalu 6 kali akar 3 itu tidak bisa dikali karena ini sukunya tidak sejenis ya. Ini bukan akar, ini akar, yang ini bukan akar. Perkalian akar itu ketentuannya dia harus sama-sama akar. Jadi 6 kali akar 3 itu tidak bisa dikali, maka 6 kali akar 3 itu digabung saja menjadi 6 akar 3. Lalu supaya tinggal AB, ini kali 2 nya kita pindah ruas. Perkalian kalau dipindahkan jadi bagi, jadi AB sama dengan 6 akar 3 dibagi 2. Nah, seperti perkalian, pembagian juga sama. Kalau ada akarnya tidak bisa dibagi dengan yang tidak ada akarnya. Berarti ini 6 hanya bisa dibagi 2 saja, tapi tidak bisa dibagi akar 3. 6 dibagi 2 itu kan 3. Nah, akar 3 nya tidak bisa dibagi, biarkan saja tetap akar 3. Jadi AB nya adalah 3 akar 3. Nah, jadi panjang garis AB adalah 3 akar 3 cm. Seperti itu ya. Oke, yang kedua kita juga disuruh menghitung panjang AC. Seperti cara yang pertama tadi, kita bandingkan AC yang ditanya dibandingkan dengan garis yang diketahui panjangnya. AC banding BC sama dengan, nah cari pasangan AC. Pasangan AC itu adalah 1, lalu pasangan BC adalah 2. Nah, sama seperti yang poin pertama tadi yang A, kita ubah bentuk perbandingan ini menjadi pecahan biasa ya. Jadi ini AC banding BC sama dengan AC per BC sama dengan 1 banding 2 sama dengan 1 per 2. Nah, seperti tadi caranya adalah dengan dikali silang. Nah, AC kali 2 sama dengan 6 kali 1. Nah, 1 kali 6 atau 6 kali 1 kan hasilnya 6. Sama seperti tadi, supaya tinggal AC kali 2 nya kita pindahkan menjadi bagi 2. 6 bagi 2 3, jadi panjang AC 3 cm. Nah, itu untuk jenis segitiga siku-siku yang pertama, yang salah satu sudutnya 30 derajat atau 60 derajat. Oke. Nah, sekarang ada satu tipe lagi yang kedua, yang segitiga siku-sikunya salah satu sudutnya 45 derajat. Nah, ini sudah saya gambarkan ketentuannya. Nah, anak-anak, kalau salah satu segitiga sudutnya 45 derajat, maka sudut yang satunya lagi pasti juga 45 derajat. Kenapa seperti itu? Karena yang sini pasti kan sudah 90. Seperti tadi ya, satu buah segitiga kalau dijumlahkan sisinya itu sudutnya harus berjumlah 180 derajat. Nah, 90 ditambah 45 135. Supaya jadi 180, maka dia kurang 45 derajat lagi ya. Jadi kalau salah satu sudutnya 45, maka sudut yang satunya lagi pasti juga 45. Nah, karena ada dua sudut yang sama besarnya, maka ini terbentuklah sebuah segitiga siku-siku sama kaki. Karena ada dua sudut yang sama, maka sudut yang ada di depannya itu adalah sisi yang sama kaki. Sama kaki itu artinya sama panjang. Nah, ini saya kasih tanda ya. Nah, kalau yang di depan tanda siku-siku itu udah pasti hipotenusanya atau garis terpanjangnya ya. Jadi segitiga siku-siku itu bisa dua garisnya sama panjang, tapi tidak bisa tiga-tiganya ya. Nah, karena ini sama-sama sama panjangnya, maka kita berikan angka perbandingan. Maaf, ini kurang saya kasih akar ya. Kita kasih angka perbandingan 1 dan 1. Nah, yang hipotenusanya perbandingannya akar 2. Oke, anak-anak, kita langsung ke contoh soal. Nah, ini ada soal, diketahui segitiga ABC, panjang AB-nya 4 cm, sudut ABC-nya atau sudut B-nya 45 derajat ya. Nah, tentukanlah panjang AC dan panjang BC. Oke, kita kerjakan. Nah, panjang AC otomatis sama dengan panjang AB.
Karena AC dan AB itu segitiga sama kaki, berarti panjang AB sama dengan panjang AC. Jadi tidak perlu dihitung lagi, jawabannya pasti 4 cm juga. Yang B, panjang BC. Nah, kalau panjang BC tidak sama, karena BC itu adalah hipotenusa dan kita tidak bisa menggunakan teorema Pythagoras. Oh iya, karena kita sudah punya AC-nya bisa pakai teorema Pythagoras, tapi kita mau coba pakai kita mau coba pakai perbandingan ya. Nah, kalau pakai perbandingan caranya seperti yang tadi, yang pertama kita bandingkan, kan yang ditanya BC itu ya. Nah, jadi ini BC kita bandingkan dengan AB, karena AB yang dikasih tahu di soal. Nah, ini saya terbalik ya. Nah, boleh juga AB banding BC sama aja, yang penting salah satunya yang diketahui, salah satunya lagi yang ditanya. Nah, lalu kita cari pasangannya. AB pasangannya 1 ya, BC pasangannya akar 2. Jadi kita ubah penulisannya menjadi AB kan tadi 4 cm ya, kita ganti AB menjadi 4 per BC nya tetap karena itu yang ditanya, sama dengan 1 per akar 2. Nah, caranya sama seperti yang tadi, dikali silang. Nah, saya kali dulu yang BC kali 1 karena BC yang ditanya. Jadi biasanya yang ditanya itu yang ditulis di sebelah kiri. BC kali 1 sama dengan 4 kali akar 2. Nah, seperti tadi 4 kali akar 2 itu tidak bisa dikali karena yang satu bilangan bulat, yang satu akar. Kecuali akar 4 kali akar 2 baru boleh jadi akar 8. Tapi kalau 4 kali akar 2 itu tidak bisa dikali, jadi digabung saja penulisannya. BC kali 1 BC, jadi langsung dapat BC nya 4 akar 2. Atau kalau kamu mau pakai teorema Pythagoras juga bisa, karena ini sama-sama 4 cm ya. Kalau menurut saya pakai cara ini lebih cepat. Oke. Nah, demikianlah poin yang kelima. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Terima kasih.